Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Ibu Adam dan Hafiz. Nah, kali ini aku mau berbagi resep cemilan lagi sama teman-teman semua. Kebetulan cemilan aku kali ini tuh mudah banget buatnya ya. Aku lagi buat kentang ala-ala KFC versi aku. Nah, ini karena masih panas, ini menurut aku masih renyah ya. Nah, teman-teman yang mau tahu caranya disimak videonya dan ditonton sampai habis. Nah, di sini aku udah siapkan kentang dan ini udah aku kupas bersih, udah aku cuci juga. Nah, lanjut di sini aku mau potong-potong seperti korek api ya. Di sini aku menggunakan kentang sebanyak 500 gram ya, teman-teman. Nah, ini akan aku potong sampai habis atau sampai selesai. Nah, ini kentangnya udah selesai aku potong-potong seperti batang korek api gitu ya, teman-teman. Nah, setengah kilonya tadi atau 500 gram jadinya sebanyak ini. Dan ini lanjut aku mau cuci terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini aku tahap pencucian kentangnya. Nah, untuk mencuci kentangnya kita akan cuci sampai bersih atau sampai airnya benar-benar bening gitu ya. Lanjut kita cuci lagi ke tahap keduanya. Ini airnya sudah mulai terlihat bening ya, teman-teman. Jadi setelah ini aku akan ganti lagi airnya. Nah, ini kentangnya sudah selesai aku cuci bersih ya, teman-teman. Nah, di sini aku akan mengganti airnya lagi untuk merendamnya. Untuk merendamnya menggunakan air biasa atau air keran aja ya, teman-teman. Di sini aku tambahkan juga sedikit garam kurang lebih 1 sendok dan aku akan rendam ini kurang lebih 1 sampai 2 jam ya, teman-teman. Dan ini setelah kurang lebih 1 sampai 2 jam direndam, lanjut aku akan pindahkan ke saringan dulu karena aku langsung mau kasih tepung maizena ini ya, teman-teman. Dan ini kentangnya setelah aku pindahkan semua ke dalam saringan, lanjut aku mau pindahkan lagi ke dalam mangkok. Karena aku akan tuang tepung maizenanya ke dalam mangkok ini langsung ya, teman-teman. Nah, di sini kebetulan aku cuman punya setengah lagi tepung maizenanya. Jadi aku akan masukin semua karena kebetulan juga kentangnya nggak banyak ya, teman-teman. Jadi kita masukin semua. Nah, kalau teman-teman untuk memberi tepungnya mau bagaimana terserah teman-teman ya. Mau masukin dulu di dalam kotak atau mau diawur-awur kayak aku ini, atau mau diangkat-angkat juga seperti ini boleh ya, teman-teman. Karena kebetulan aku nggak punya kotak jadi aku manual seperti ini aja ya. Nggak apa-apa tangannya agak kotor, nanti kita cuci lagi. Nah, setelah kita beri tepung maizena seperti ini, setelah itu boleh didiamkan juga sebentar ya, teman-teman. Baru setelah itu kita goreng di minyak yang panas ya. Nah, ini langsung aja aku mau ke tahap penggorengan ya, teman-teman. Aku akan ambil dulu sebagian atau sedikit dulu ya. Dan ini juga aku udah siapin kuali dan udah aku panasin minyaknya ya, teman-teman. Langsung aja aku mau masukin kentangnya. Ini akan aku goreng dulu setengah mateng gitu ya, teman-teman. Ini proses penggorengannya 2 kali ya. Kita goreng setengah mateng seperti ini lalu kita akan angkat ya.
Nah ini udah mateng, setengah mateng gitu, jadi aku akan langsung angkat dulu ya teman-teman. Nah ini tips dari aku, kalau teman-teman mau buat frozen untuk kentang stick ini, nah udah digoreng setengah matang seperti ini, baru teman-teman simpan di freezer. Pastiin dia memang benar-benar tertutup gitu dalam plastik ya teman-teman, biar dia nggak masuk air yang dari kulkas itu ya. Nah di sini lanjut aku goreng lagi sisanya tadi. Kita lakukan seperti yang pertama tadi, aku akan goreng setengah mateng juga. Nah ini sudah setengah matang gitu, lanjut aku mau angkat dulu ya teman-teman. Nah ini kalau mau digoreng lagi pastiin dia udah dingin lagi ya teman-teman, jadi kita mulai panasin lagi minyak dari awal gitu ya. Nah ini setelah yang aku goreng pertama kurang lebih seperti ini, dia cuman kayak setengah matang gitu ya teman-teman. Nah ini kita dinginkan dulu beberapa menit, baru kita akan goreng kembali ya. Nah di sini aku udah siapin lagi minyak panasnya, dan aku udah panasin juga tadi dari awal ya. Nah ini aku masukin juga kentang yang setengah matang tadi. Nah jangan lupa kita gedein apinya dulu untuk dari awal ya teman-teman. Nah setelah kira-kira setengah matang atau sudah kuning kecoklatan gitu, apinya kita kecilin biar dia matangnya itu merata. Nah kurang lebih setelah kuning-kuning seperti ini, kita kecilin ya api kompornya ya teman-teman, biar dia tuh matengnya merata, atau pas dia mateng itu kuningnya rata ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti inilah, ini sebentar lagi udah mau mateng, jadi aku mau siap-siap mau angkat dulu ya teman-teman. Nah di sini kentang gorengnya sudah mateng, lanjut aku akan angkat dulu ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti inilah setelah dia matengnya. Nah setelah itu aku pindahkan lagi ke dalam wadah yang ada saringannya seperti ini, itu biar minyaknya agak menetes ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya juga nggak apa-apa, tapi dialasi sama tisu gitu ya. Nah kurang lebih jadinya sebanyak ini dengan kentang 500 gram tadi, jadinya agak sedikit ya teman-teman, karena dia setelah digoreng ini menurut aku agak menyusut gitu. Lanjut di sini aku mau coba terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini menurut aku untuk tingkat kerenyahannya masih oke ya teman-teman, karena kebetulan ini masih panas, jadi ini masih renyah banget. Nah kalau untuk tahan lamanya itu aku kurang tahu berapa lama ya, karena aku nggak pernah buat stok kayak banyak gitu ya. Kalau buat kentang stick seperti ini, aku buatnya langsung aku makan, setelah mateng itu memang langsung habis ya teman-teman. Nah di sini lanjut aku pindahin lagi ke dalam mangkok, karena aku mau kasih bumbu jagung bakar seperti ini. Karena menurut aku dikasih bumbu-bumbu kayak ini tuh lebih enak banget ya teman-teman. Nah untuk teman-teman nggak mau pakai bumbu kayak aku ini, original kayak tadi juga nggak apa-apa ya. Opsional lah untuk teman-teman yang mau coba resep aku ini. Ini cemilan ala rumahan dikala kita nggak punya di dalam rumah, bingung mau ngemil apa. Jadi kalau punya kentang dibuat gini aja udah enak banget ya. Nah aku tuh suka banget pokoknya ngemilin kayak gini. Nah untuk teman-teman terima kasih banyak ya yang udah mampir ke channel aku, yang udah nonton video aku sampai selesai, dan terima kasih banyak juga yang selalu bantu support aku dengan bantu nge-like, comment, subscribe-nya, dan share-nya. Untuk teman-teman juga yang suka sama video aku ini, yang belum subscribe bantu subscribe-nya, yang belum share bantu share-nya ya. Nah untuk kali ini sampai sini dulu video aku kali ini, semoga suka dengan resep yang aku bagiin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.